Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan mengenai fikih haji. Batal wudhu ketika sedang tawaf. Apa yang harus dilakukan? Jika seseorang batal di tengah tawaf, maka hendaknya ia berhenti sejenak untuk melakukan berwudu kembali. Setelah itu baru ia melanjutkan tawafnya dari tempat ia batal, dan tidak perlu mengulang dari Hajar Aswad. Dan jika dalam kondisi sangat padat dan susah untuk pergi berwudu dan kembali lagi tawaf, maka tidak mengapa ia melanjutkan sholatnya dan tidak harus membayar dam. Pemirsa, sebelumnya para ulama berselisih tentang apakah bersuci merupakan syarat sahnya tawaf. Secara umum ada 3 pendapat. Pertama, bersuci merupakan syarat sah tawaf, dan ini adalah pendapat jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pendapat yang kedua, bersuci bukan merupakan syarat sahnya tawaf, akan tetapi hanya merupakan kewajiban tawaf. Artinya, jika seseorang sengaja tawaf dalam kondisi berhadas atau junub, maka tawafnya sah. Akan tetapi ia harus bayar dam karena meninggalkan kewajiban. Ini adalah pendapat Hanafiyah. Pendapat yang ketiga, sekelompok ulama berpendapat bahwa bersuci dari hadas kecil adalah sunnah dalam tawaf, sehingga jika seorang tawaf dalam kondisi berhadas kecil, maka tawafnya sah dan tidak perlu bayar dam. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Al-Utsaimin. Dari khilaf di atas, maka timbul khilaf lagi pada permasalahan yang sedang kita bahas, yaitu bagaimana jika seseorang di tengah-tengah tawaf batal wudunya, apa yang harus ia lakukan? Pendapat yang pertama, pendapat Hanafiyah, jika ia melanjutkan saja maka tawafnya sah. Hanya saja ia harus membayar dam. Jika ia mau melanjutkan, maka ia berwudu dan mengulangi lagi dari awal tawaf, dari putaran pertama. As-Sarkhsi berkata, siapa yang berhadas dalam tawafnya, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka batalah tawafnya dan ia bersuci lalu memulai lagi dari awal. Az-Zakhirah jilid 3 halaman 249. Az-Zakhirah berkata, Al-Khirashi berkata, jika timbul hadas di tengah-tengah tawaf, baik karena sengaja ataupun kelupaan, yaitu lupa kalau ia sedang tawaf, atau karena tidak bisa ia tahan lantas berhadas, maka ia
batalkan tawafnya, dan tidak boleh ia melanjutkan putaran-putaran sebelumnya menurut pendapat yang masyhur, baik tawaf yang wajib ataupun sunnah. Lihat di Syarh Mukhtasar Khalil jilid 2 halaman 314. Kemudian yang pendapat yang ketiga, jika batalnya ia sengaja, maka ia berwudu dan harus mulai lagi tawaf dari awal. Namun jika batalnya tidak sengaja, maka ia berwudu dan boleh cukup mengulangi tawaf dari putaran yang ia batal. Ibnu Qudamah berkata, adapun jika ia sengaja berhadas, maka ia mulai lagi tawafnya dari awal. Karena adapun jika ia sengaja berhadas, maka ia mulai lagi tawafnya dari awal. Karena bersuci adalah syarat sahnya tawaf ya. Bersuci adalah syarat tawaf. Maka jika ia sengaja berhadas, maka ia batalkan tawafnya seperti sholat. Jika kedahuluan hadas, yaitu tak sengaja, maka ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat 1, ia mulai lagi dari awal, dan ini adalah pendapat Al-Hasan dan Malik, dikiaskan dengan sholat. Dan riwayat yang kedua, ia berwudu dan melanjutkan, dan ini adalah pendapat Syafi'i dan Ishaq. Lihat di Al-Mughni jilid 3 halaman 357. Pendapat keempat, ia harus berwudu dan tidak perlu mengulangi lagi dari awal, akan tetapi tinggal melanjutkan, dan tidak dibedakan apakah hadasnya karena sengaja ataupun tidak sengaja. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i. Asy-Syirazi berkata, jika ia berhadas tatkala tawaf, maka ia berwudu dan ia melanjutkan tawafnya. Lihat di Al-Muhazzab jilid 1 halaman 408, dan lihat di Al-Majmu' An-Nawawi jilid 8 halaman 48. Dan pendapat yang kelima, jika ia berhadas, maka ia boleh melanjutkan tawafnya tanpa harus berwudu, karena bersuci dalam tawaf hukumnya sunnah dan tidak wajib. Dan ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, dan mereka yang mewajibkan wudu untuk tawaf tidak memiliki argumentasi sama sekali, karena tidak seorang pun yang menukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dengan sanad yang sahih, demikian juga sanad yang lemah, bahwasanya beliau memerintahkan berwudu untuk tawaf. Padahal yang berhaji bersama beliau jumlah manusia yang sangat banyak. Demikian pula beliau telah berumroh berulang-ulang, dan orang yang berumroh bersama beliau, jika wudu wajib untuk tawaf, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjelaskannya dengan penjelasan umum. Jika Nabi menjelaskannya, tentu kaum muslimin akan menukil hal tersebut dari beliau dan tidak akan dilalaikan. Akan tetapi yang valid dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau tawaf, beliau berwudu, dan dalil ini saja tidak cukup untuk menunjukkan kewajiban, karena Nabi selalu berwudu setiap kali sholat, dan beliau berkata, sesungguhnya aku bersuci dan berzikir kepada Allah
kecuali dalam kondisi suci. Maka Nabi pun bertayamum untuk menjawab salam. Lihat di Majmu' al-Fatawa jilid 21 halaman 273. Mengingat kuatnya khilaf para ulama di atas, maka seorang jika batal wudhunya ketika tawaf, maka hendaknya ia berwudhu lalu kembali lagi melanjutkan tawafnya selama jedanya tidak lama. Namun jika jedanya lama, maka lebih baik ia mengulangi dari tawafnya dari awal. Namun jika kondisi sangat padat dan sangat sulit bagi seseorang untuk keluar berwudhu dan kembali lagi, terutama ia tawafnya bersama rombongan, maka ia tidak mengapa ia melanjutkan saja tawafnya meskipun dalam kondisi berhadas, karena mewajibkan seseorang yang dalam kondisi demikian untuk berwudhu dengan dalil yang tidak tegas dan jelas, maka kurang tepat. Demikian, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.